Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai pohon atau tree. Yang pertama definisi, pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ya, jadi pohon adalah graf yang tak berarah, saling terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Di contoh yang pertama ini pohon, pohon, ini bukan pohon, ini juga bukan pohon karena tidak terhubung. Lalu ada lagi hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah atau bisa kita sebut dengan pohon. Jadi ini adalah contoh hutan yang memiliki 3 buah pohon. Lanjut ke sifat-sifat atau properti pohon. Teorema yang pertama, misalkan kita punya G sama dengan dalam kurung V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Lalu ada pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Itu. Jadi misalkan kita punya graf di sini, terus kita punya T1 ya. Jadi ada T2, ada T3 atau T4. Jadi kita dapatkan T1 dari memutus sirkuit yang ada di dalam G atau di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Lanjut, aplikasi pohon merentang. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Rutean atau routing pesan pada jaringan komputer. Ini salah satu contoh aplikasi dari pohon merentang. Nah, lanjut ke pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Di sini ada graf terhubung yang setiap sisinya memiliki bobot. Nah, ini adalah salah satu contoh pohon merentang dengan bobot minimum atau pohon merentang minimum. Tentunya ini menghubungkan semua titik atau semua simpul, itu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Seperti itu. Jadi bagaimana dari suatu graf di sini ya, yang sisinya banyak pilihan, misalkan kita mau dari A mau ke E, kan kita bisa lewat ke sini A, C, E, atau kita bisa lewat A, B, E. Nah, tapi kita harus cari, bobot yang paling minimal di mana, misalkan contohnya seperti itu. Kalau kita lewat B, berarti A ke B 55, B ke E 5, berarti
55 ditambah 5 sama dengan 60 kalau lewat B. Kalau misalkan kita lewat C, lewat sini, berarti 25 ditambah 40 sama dengan 65. Berarti ini lebih jauh, berarti kita lebih dekat atau lebih minimum lewat yang di sisi sebelah sini, karena bobotnya hanya 60 saja, seperti itu. Itu contoh simpelnya. Lanjut ke algoritma prim. Jadi, eee, langkah yang per langkah yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah yang kedua, pilih sisi UV yang memiliki bobot minimum dan tidak bersisian dengan simpul T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Ini contohnya algoritma tersebut kalau diimplementasikan di program. Nah, misalkan kita punya graf ini, ya, kita punya graf ini, terus kita cari, misalkan kita cari, nah, langkah-langkahnya ya. Ini tadi graf yang tadi sudah saya copy ke sini. Langkah yang pertama adalah, kita lihat dulu, ambil sisi dari graf G yang berbobot paling minimum. Kita cari dari seluruh sisi yang di sini, yang paling minimum nilainya yang mana? Ini ada 30, 20, ada 25, 45, 55. Ini bukan ya 5, ini tuh adalah simpul atau vertex. Ada 15, 35, 50, 40. Wah, ini ketemu. Kita ketemu ada nilai 10. Bobot 10 adalah bobot yang paling kecil. Maka kita masukkan, kita bikin tabel. Langkah pertama, sisinya apa? Yaitu sisi yang menghubungkan simpul 1 dengan simpul 2. Bobotnya berapa? Bobotnya adalah 10. Terus kita gambar pohon rentangnya, yaitu 1 menghubungkan ke simpul 2. Kita tulis bobotnya 10. Seperti itu. Lalu langkah yang kedua, kita balik lagi ke slide yang ini. Pilih sisi UV yang memiliki bobot minimum dan tidak bersisian dengan simpul T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Kita cari bobot yang paling minimum. Jadi di sini, ini kan kita tadi sudah milih yang ini. Ya, kita gambar garis. Nah, yang sudah kita gambar. Nah, kan sudah. Lanjut kita cari, sisi yang nilainya minimum. Di sini kita punya 30, 45, ada 25, ada 40, ada 50. Oh, ketemu yang sisi yang paling kecil bobotnya adalah 25. Jadi, nah, kita gambar di sini, kita tandai merah. Oke. Terus kita jangan lupa kita tambahkan ke tabel. Langkah yang kedua, sisinya adalah dari simpul 2 ke simpul 6, bobotnya 25, terus kita gambar pohon rentangnya dengan ketambahan sisi yang baru tadi yang bobotnya 25. Oke, next ya, sudah. Kita zoom dikit biar kelihatan lebih jelas ya.
Oke. Langkah kedua sudah, terus langkah ketiga sama, ya, karena ini disuruh ngulangi terus, jadi pilih sisi yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit. Nah, kita cari lagi sisi-sisinya. Ini ada 30, 20, 55, 15, 40, 45, oh kita ketemu ada 15. Jadi kita tandai terlebih dahulu, kita sudah dapat 15. Nah, kita sudah dapat 15. Oke, terus kita tambahkan di tabel. Langkah yang ketiga yaitu menghubungkan simpul 3 ke simpul 6, bobotnya adalah 15, terus kita gambar. Dari pohon rentang yang sebelumnya kita tambahin, sisi baru, dengan bobot 15, oke. Next, lanjut lagi. Kita cari sisi yang ya karena ini prosesnya diulang terus, kita cari sisi yang, eee, mempunyai bobot yang minimum. Ini ada 30, 20, 45, 25 ya, sementara ini paling kecil 55, 40, oke. Berarti yang paling kecil adalah 20. Kita tandai lagi, kita punya 20. Nah, kita sudah dapat 20, terus kita tambahkan di baris berikutnya, yaitu langkah keempat yang menghubungkan sisinya adalah sisi 4,6, bobotnya berapa? Bobotnya adalah 20, terus kita tambahkan di pohon berentangnya, sudah. Next, kita cari lagi sisi yang tersisa, yang paling kecil, 30, ada 45, 55, 40, 35. Berarti yang paling kecil adalah ini bukan sisi ya, ini adalah simpul. Yang terkecil adalah 30. Tapi jika kita nambahin sisi di sini, maka kita akan membentuk sirkuit. Dari sini, dari 1, 2, 6, 4, 1. Kita akan membentuk sirkuit kalau kita milih yang 30. Nggak boleh, ya, ingat yang di slide sebelumnya. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit, jadi nggak boleh. Jadi 30 kita skip, nggak boleh. Next, nilai berikutnya yang paling kecil adalah 35. Nah, ini boleh karena tidak membentuk sirkuit. Kalau misalkan 50 ini nggak boleh karena akan membentuk sirkuit. Jadi kita pilih sisi dengan bobot 35. Nah, terus kita tambahkan di sini. Langkah kelima, yaitu simpul 3, menghubungkan simpul 3 ke simpul 5, bobotnya 35, terus kita gambar. Oke, setelah itu kita cek lagi apakah semua simpulnya sudah terhubung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata semua simpul sudah terhubung, jadi sudah selesai prosesnya. Nah, maka pohon rentang minimum yang dihasilkan adalah seperti ini. Bobotnya berapa? Bobotnya adalah kita hitung 10, 25, 20, 15, dan 35. 1, 2, 3, 4, 5. Maka totalnya adalah 105 ya. 35, 35, 70, 70 tambah 35, 105. Oke, benar. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik.
meskipun bobotnya tetap sama. Jadi memungkinkan bahwa kita mendapatkan 2 solusi pohon merentang meskipun, iya, meskipun bobotnya sama. Misalkan pohon merentang pertama bobotnya 100, pohon merentang kedua bobotnya juga 100, itu bisa saja terjadi. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Ya, ini contohnya. Oke, jadi dari graf ini kita bisa mendapatkan 3 buah pohon merentang minimum yang bobotnya sama-sama ini 36, 36, 36 meskipun bentuknya berbeda. Lalu ada algoritma Kruskal. Sisi-sisi, jadi langkah yang ke-0 adalah sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. T masih kosong. Langkah yang kedua, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Ulangi langkah sebanyak N-1 kali. Ini kalau kita implementasikan ke program. Contohnya contohnya ini. Nah, ini ada contoh soal lagi. Ini tadi, kita menggunakan algoritma prim ya. Ini tadi algoritma prim, dan sekarang kita akan mencari solusi menggunakan algoritma Kruskal. Dengan contoh soal yang masih sama. Oke. Ini, dia sudah jadi sebelum kita memulai, kita harus mengurutkan. Mengurutkan sisi-sisi yang ada berdasarkan, nilai bobotnya. Jadi kita urutkan dari bobot terkecil sampai dengan bobot yang terbesar. Jadi kita kayak semacam membuat simpel tabel yang sederhana. Di sini bobotnya yang paling kecil 10, 15, sampai dengan 55, terus ini sisinya. Sisi yang mana? Yang punya bobot 10, oh sisi 1,2 seperti itu. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Setelah itu kita ya, langkah ke-0 kita urutkan dulu, terus langkah ke-1 T masih kosong. Langkah kedua pilih sisi UV dengan bobot minimum. Oke, yang tetap tidak boleh membentuk sirkuit. Oke, kita sudah urutkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini nama simbolnya. Oke. Terus langkah pertama, kita akan memilih bobot yang paling kecil, yaitu berapa? 10. Jadi kita pilih bobot 10. Nah, kita pilih bobot 10. Kita pilih bobot 10. Sisinya 1,2, bobotnya 10, terus kita gambar, kita hubungkan garisnya, seret. Setelah itu kita lanjut ke bobot berikutnya yaitu 15. Di mana 15? 15 di sini. Nah, ini boleh dicek apakah membentuk sirkuit? Enggak, berarti boleh. Kita tandai dulu. Oke, sudah. Terus kita tulis di sini. Langkah yang kedua yaitu sisi 3,6 dengan bobot 15. Terus kita gambar 3 ke 6, seret, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah bobot yang 20. Di mana 20? 20 di sini. 20 di sini.
20, kita tandai. Oke, terus kita tulis di sini langkah yang ketiga, yaitu sisi dengan bobot 20 yang menghubungkan simpul 4 dan simpul 6. Terus kita gambar. Set, itu. Lanjut, ya, 20 sudah, 25. Di mana 25? 25 adalah di sini. Kita tandai dulu, ya, sebelum kita nambah di tabel, kita tandai dulu pakai garis merah. 25. Oke, terus kita tambahkan di tabel langkah yang keempat, yaitu sisi yang memiliki bobot 25 yang menghubungkan simpul 2 ke simpul 6. Terus kita gambar. Di 6 ini 6 ya, 6 kedua. Seperti itu. Ini enggak ke copy. Oke. Langkah yang keenam, yaitu kita kan terakhir ada di bobot 25. Jadi langkah selanjutnya adalah bobot 30. Kita cari bobot 30 adalah di sini. Tetapi jika kita menghubungkan di sini, dia akan membentuk sirkuit, maka nggak boleh. Kalau nggak boleh, berarti statusnya ditolak. Seperti itu. Next, langkah selanjutnya setelah 30 adalah 35. Kita cek 35 di mana di sini. Apakah membentuk sirkuit? Enggak, jadi boleh. Kita tandai terlebih dahulu di sisi 35. Kita kasih garis merah. Terus kita tambahkan di sini langkah ke-6, yaitu 3,5 atau sisi dengan bobot 35 ini menghubungkan simpul 3 dan simpul 5. Terus kita gambar. Oke, setelah itu kita cek apakah semua simpul di sini sudah terhubung? Ternyata sudah. Maka kita kita sudah menemukan pohon merentang minimum dengan algoritma Kruskal. Bobotnya berapa? Bobotnya total adalah 105. Kita cek, kita bandingkan dengan algoritma sebelumnya, yaitu algoritma prim. Kalau prim tadi bobotnya sama 105 ternyata. Jadi kalau kita mencari solusi pohon merentang minimum dengan algoritma prim adalah ketemu seperti ini pohonnya dan bobotnya 105. Sedangkan kalau kita mencari dengan algoritma Kruskal sama hasilnya ternyata bentuk pohonnya sama dan bobotnya juga sama yaitu 105. Seperti itu. Terus kita lanjut ke pohon berakar atau rooted tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Ini pohon berakar, ini sebagai perjanjian tanda panah pada sisi dapat dibuang. Jadi ini adalah pohon berakar. Di sini adalah pohon, ya, ini adalah pohon. Terus di sebelah ini ada 2 pohon lagi. Bedanya apa? Bedanya adalah kita mengambil B, ya, B sebagai parent utama dan E sebagai parent utama. Jadi pohonnya sebenarnya ini. Di pohon dan 2 pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan 2 simbol berbeda sebagai akar. Jadi seperti ini dipin, ditarik ke atas, akhirnya A sejajar sama C sejajar sama D. Kalau misalkan E ditarik ke atas berarti yang sejajar adalah F sama D, seperti itu. Terminologi pada pohon berakar. Ada anak atau child atau children, dan ada orang tua atau parent.
Dari pohon ini, kita bisa katakan bahwa B, C, dan D adalah anak-anak dari simpul A. Atau A adalah orang tua dari B, C, dan D, seperti itu. Misalkan ada lagi B adalah orang tua dari E dan F. E adalah anak dari B, atau C adalah anak dari A. L adalah anak dari K, seperti itu. Lalu ada lagi lintasan atau pet. Lintasan dari A ke J, ya, dari pohon ini. Lintasan dari A ke J di sini adalah dari A, B, E, J. Jadi dari simpul A ke J ini melewati simpul apa aja sih? Nah, itu kayak gitu penjelasannya untuk lintasan. Misalkan C ke M, lintasan C ke M adalah C, A, D, G, K, M. Seperti itu. Terus ada lagi saudara kandung atau sibling. Nah, saudara kandung itu pastinya memiliki orang tua yang sama. Jadi B ini saudara kandungnya C, juga saudara kandungnya D. E ini adalah saudara kandungnya F. Tapi E ini bukan saudara kandungnya G karena orang tuanya beda. E itu orang tuanya B, sedangkan G, Garuda, orang tuanya adalah D atau Delta. Gitu. Jadi ini mungkin bisa dikatakan sepupu kali ya. Pokoknya E ini saudara kandungnya adalah F dan bukan saudara kandung dari G, seperti itu. Upah pohon atau substri. Jadi, pada pohon ya, misalkan kita ambil bagian di sini, maka pohon ini bisa dikatakan adalah substri dari pohon besar ini, seperti itu. Lalu ada derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3. Karena dia anaknya ada 3, sedangkan derajat B adalah 2 karena anaknya ada 2 yaitu E dan F. Derajat D adalah 1 karena jumlah anaknya ada 1, sedangkan derajat C adalah 0 karena dia nggak punya anak. Jadi derajat yang dimasukkan di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon ini di atas berderajat 3. Derajat 3, oke. Daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Jadi contohnya, yang termasuk daun ini adalah H, I, J, F, C, L, M, ujungnya, oke. Lalu ada simpul dalam atau internal node. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Contohnya B, ada E, ada D, G, dan K. Itu termasuk dalam simpul dalam. Terus aras atau level atau tingkat. Jadi untuk pohon ini yang pertama arasnya ada 4. Ini yang 0, 1, 2, 3, 4. Terus ada tinggi atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Nah, pohon di atas ini memiliki tinggi 4. Lalu ada pohon terurut atau ordered tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau ordered tree. Ini contoh pohon yang terurut berbeda. Pohon N-ari, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon N-ari. Jadi ini pohon parsing dari kalimat a tall boy wears a red hat. Pohon N-ari dikatakan teratur atau penuh full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Maksudnya misalkan setiap simpul cabangnya punya 2 anak. Nah, itu nanti bisa dikatakan pohon N-ari teratur atau penuh. Terus ada pohon biner atau binary tree, adalah pohon N-ari dengan N sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak.
Dibedakan antara anak kiri left child dan anak kanan atau right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Ini 2 pohon biner yang berbeda karena kok bisa beda ya? Padahal kan sama ada D, B, A, C, D, B, A, C. Karena di sini jangan lupa dibedakan antara anak kiri dan anak kanan. Nah, ini anaknya ke yang D ini ke kiri, sedangkan ini ke kanan. Jadi ini adalah beda. Seperti itu. Ini ada pohon yang condong ke kiri, ada yang condong ke kanan. Nah, ini karena setiap simpul dalamnya memiliki 2 anak, maka kita bisa sebut ini adalah pohon biner penuh. Kalau pohon biner seimbang, seimbang ini maksudnya adalah sisi kanan dan sisi kiri itu sama. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Contohnya T1 dan T2 adalah pohon seimbang, sedangkan T3 bukan pohon seimbang. Itu, oke, video kali ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.